Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Beskar Galfitria. Saya mahasiswa Prodi Agroekoteknologi Universitas Negeri Mataram. Saya semester 1 dan duduk di bangku kayak anak SMA. Kelas Agroekoteknologi A. NIM C1M0226. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, dalam hal ini saya akan menyampaikan empat hal, yaitu pertama, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu pengertiannya, lalu ada manfaat Pancasila sebagai ideologi negara, lalu ada fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, lalu yang terakhir saya akan menyampaikan Pancasila sebagai ideologi negara terbuka dan tertutup. Baik, yang akan pertama saya sampaikan yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, istilah ideologi negara itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ideos dan logos, yang dapat diartikan sebagai sudut pandang, cita-cita, tujuan, pemikiran, dan pengetahuan. Dapat diartikan ideologi itu sebagai suatu perangkat ide dan keyakinan yang berguna untuk menentukan cara pandang seseorang dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan pengetahuan yang ia miliki. Lalu menurut Sastra Peja, yaitu beliau adalah Dewan Riset Nasional, ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir pada sistem yang teratur. Nah, dapat diartikan Pancasila sebagai ideologi negara itu berarti seluruh warga Indonesia menjadikan Pancasila itu sebagai sistem ketatanegaraan. Kenapa dikatakan sistem ketatanegaraan? Karena Pancasila ini dapat dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat atau hidup dalam negara Indonesia. Ya. Lalu ideologi Pancasila. Sebagai ideologi Pancasila negara Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang sebagaimana biasa ideologi, namun Pancasila ini dapat diangkat dari nilai-nilai istiadat, nilai-nilai kebudayaan, nilai leluhur, nilai religius, dan terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Artinya, unsur-unsur materi Pancasila tidak diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, namun sebagai bangsa Indonesia merupakan kausa materialis, yaitu asal bahan Pancasila. Kedua, manfaat ideologi Pancasila. Sebagai ideologi Pancasila memiliki manfaat sebagai pedoman dan membangun suatu bangsa dan memberikan arahan untuk meraih cita-cita bangsa. Selain itu, ideologi Pancasila dapat dijadikan sebagai pegangan dalam memecahkan berbagai masalah, baik masalah ekonomi, politik, maupun masalah sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan negara. Lalu saya akan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, tentu Pancasila juga memiliki fungsi. Berikut saya jelaskan mengenai fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Fungsi pertama adalah Pancasila berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat, dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu kedua, Pancasila itu berfungsi untuk mengarahkan dan motivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya. Karena Pancasila merupakan identitas bangsa, ia juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut.
Lalu keempat, Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Maksudnya adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana sejauh mana itu dah. Lalu terakhir saya akan menyampaikan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka. Suatu ideologi terbuka lahir dari nilai-nilai leluhur, nilai-nilai leluhur yang digali dari budaya, adat istiadat, religiusitas, dan norma-norma asli lainnya yang telah tumbuh berkembang dan dipelihara, diwarisi sejak zaman dahulu. Ideologi terbuka adalah keyakinan terhadap nilai-nilai ideal yang telah mendarah daging dengan semua individu di dalam masyarakat, sehingga bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan oleh rezim untuk diterima oleh rakyat. Ciri utama dari ideologi terbuka adalah nilai-nilainya yang tetap sebagai pedoman pokok dalam mencapai tujuan bersama. Nilai di dalam ideologi tidak ikut berubah dengan perubahan aspirasi dan akselerasi yang tumbuh di dalam masyarakat dari masa ke masa. Nilai-nilai itu justru dipertahankan sebagai harkat, martabat, dan identitas bersama suatu bangsa. Melihat dari yang saya sampaikan tadi, maka Pancasila itu dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Lalu ada ideologi tertutup. Ideologi seperti ini umumnya ditetapkan oleh negara-negara yang bersifat otoriter dan dijadikan sebagai alat legitimasi untuk melenggangkan kekuasaan pemerintah. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar selalu dianggap berbahaya sehingga pemerintah melakukan kontrol yang sangat ketat kepada masyarakat. Tidak jarang pemerintah yang menganut ideologi tertutup ini sangat ketat kepada masyarakat dan sewenang-wenang terhadap warganya, dan barang siapa yang bersebangan dengan nilai-nilai yang ada pada ideologi tertutup ini dapat dicap tidak baik atau dapat dijatuhkan hukuman dan dikatakan bahwa Pancasila tidak termasuk ideologi tertutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.